Baik, langsung saja pemaparan materi dimulai oleh Derai. Silakan. Masalah individual, pengertian. Masalah individual atau perorangan adalah penggolongan masalah individual. Ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal membanggakan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. 4. Penyimpangan tingkah laku. Attention getting behavior, power seeking behavior, refrain seeking behavior, peragaan ketidakmampuan. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan 4 contoh penyimpangan. Yang pertama adalah attention getting behavior. Apa sih itu attention getting behavior? Jadi tingkah laku menarik perhatian orang lain. Seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya secara aktif ataupun pasif, bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, memperolok, membuat onar, memperlihatkan kenakalan, terus-menerus bertanya, singkatan tukang rewel. Tingkah laku destruktif pencari perhatian yang pasif dapat dijumpai pada anak-anak yang malas atau anak-anak yang terus meminta bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu power seeking behavior. Apa sih itu power seeking behavior? Jadi mencari kekuasaan. Yang dimaksud adalah tingkah laku mencari kekuasaan yang sama dengan perhatian yang destruktif, tetapi lebih mendalam. Pencarian kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Pencari kekuasaan yang pasif tampak pada anak-anak yang amat menonjolkan kemalasannya, sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Anak-anak ini sangat pelupa, keras kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhannya. Selanjutnya yaitu power seeking reference seeking behavior. Jadi menurut balas siswa yang menuntut mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Jadi revenge seeking behavior ini adalah menyakiti orang lain, keganasan, penyerangan secara fisik, merancang, menggigit, menendang terhadap sesama siswa, petugas atau pengusaha ataupun terhadap binatang yang sering dilakukan pada anak-anak ini. Anak-anak ini akan merasa sakit kalau dikalahkan, dan mereka bukan pemain-pemain yang baik. Misalnya dalam pertandingan, anak-anak ini suka menuntut belas, ini biasanya lebih suka bertindak secara aktif daripada pasif. Anak-anak penuntut balas yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang ganas dan kejam. Sedang yang pasif dikenal dengan anak-anak yang penjemburut dan tidak patuh, suka menentang. Yang terakhir adalah ketidakpatuhan atau peragaan ketidakmampuan. Yang terakhir adalah peragaan ketidakmampuan. Memperlihatkan ketidakmampuan siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rasa memiliki, yang bersikap menyerah terhadap tantangan dan menghadangnya. Bahkan siswa ini menganggap
bahwa ada yang di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong ini biasanya diikuti dengan tingkah laku menyundurkan atau memencilkan diri, sikap dan yang memperlihatkan ketidakmampuan ini selalu berbentuk pasif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Watris. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon izin di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yaitu selanjutnya ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah individu seperti diuraikan di atas pada diri siswa. Di antaranya yaitu yang pertama, jika guru merasa tersinggung atau terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah atau mencari perhatian. Yang kedua, jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru merasa amat disakiti, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Dan yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Ditekankan, guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa-siswa yang dimaksud. Apakah tingkah laku siswa itu mengarah ke mencari perhatian, mencari kekuasaan, menuntut balas, atau memperlihatkan ketidakcampuran, agar guru itu menangani masalah siswa secara tepat pula. Baik, selanjutnya cara penyelesaian permasalahan perorangan dalam pengelolaan kelas. Untuk mengatasi masalah perorangan dalam pengelolaan kelas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Di antaranya, yaitu yang pertama, ada pendekatan kekuasaan, di mana proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, peran guru di sisi adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua, ada pendekatan ancaman, di mana proses ini untuk mengontrol tingkah laku anak didik, tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melanggar, ejekan, sindiran, dan memaksa. Dan yang ketiga, ada pendekatan kebebasan, suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan suatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat, yaitu ada pendekatan resep, di mana pendekatan resep ini dilakukan dengan suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang guru dalam merealisasikan masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh seorang guru. Peran guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang kelima, ada pendekatan pengajaran. Berdasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya suatu masalah tingkah laku anak didik, dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan memperhatikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peran guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam, yaitu ada pendekatan perubahan tingkah laku. Suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik, peran guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, yaitu ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Berdasarkan suasana perasaan dan suasana emosi di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung pada psikologi, klinis, dan konseling atau penyuluhan. Menurut pendapat ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana sosial, hubungan sosial yang positif dalam kelas. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu pendekatan proses kelompok. Suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peran guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu
efektif. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada pendekatan eklektis atau pluralistis. Pendekatan ini menekankan pada potensial, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar berjalan efektif dan efisien. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Watris dan Derai. Jadi sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi masalah individu atau perorangan adalah penggolongan masalah individual yang didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia mengarah pada suatu pencapaian, suatu tujuan, yaitu menjadi individu yang berguna. Dan jika seorang individu gagal mengembangkan kepercayaan dirinya terhadap rasa berharga dirinya, dia maka akan adanya penyimpangan tingkah laku. Selanjutnya yaitu penggolongan tingkah laku tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ada 4, yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain atau attention getting behavior. Yang kedua adalah tingkah laku ingin menunjukkan kekuatan atau power seeking behavior. Yang ketiga yaitu tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain atau revenge seeking behavior, dan yang terakhir adalah peragaan ketidakmampuan. Jadi selanjutnya adalah bagaimana cara penyelesaian permasalahan perorangan dalam pengelolaan kelas. Ini seperti yang dikatakan tadi ada 9. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Yang ke-8 adalah pendekatan proses kelompok, dan yang terakhir adalah pendekatan elektrik atau pluralistik. Jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan.